Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya hadis-hadis tentang disyariatkan jenggot ya, disyariatkan jenggot ditunjukkan oleh banyak dalil ya. Al-Qur'an menunjukkan, kemudian hadis-hadis menunjukkan, kemudian ijma' ulama ya, ulama 4 mazhab ya, menunjukkan tentang disyariatkannya jenggot ya. Praktek para sahabat, tidak ada yang ragu bahwasanya jenggot disyariatkan ya, jenggot disyariatkan. Ya. Adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, banyak ya. Di antaranya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khaliful musyrikin waffirul liha wa ahfuz syawarib." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selisilah orang-orang musyrikin dan biarkanlah jenggot kalian dan cukurlah kumis kalian. Kemudian juga dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inhaqus syawarib wa aful liha." Cukur habislah atau potong tipislah kumis kalian dan panjangkanlah jenggot. Ya. Dan hadis seperti ini banyak ya. Demikian juga dari hadis Ibnu Umar, dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juzzus syawarib wa arkhul liha." Potong tipislah kumis, yaitu disisakan sedikit ya. Wa arkhul liha, dan biarkanlah panjang jenggot kalian. Khaliful majus, selisih orang-orang Majusi. Tadi sebelumnya selisih orang musyrikin. Sekarang selisih orang Majusi. Kemudian juga dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu. Faqulna ya Rasulullah, inna ahlal kitabi yaqussuna athaninahum wa yuwaffiruna sibalahum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qussu sibalakum waffiru athaninakum wa khalifu ahlal kitab. Sahabat berkata, ya Rasulullah, sungguhnya ahlul kitab mereka memotong pendek jenggot mereka dan mereka memanjangkan kumis mereka. Maka Nabi berkata, kebalikan, ya, cukur kumis kalian dan panjangkanlah jenggot kalian. Khalafu ahlal kitab. Di sini Rasul juga menyelisih Yahudi Nasrani. Rupanya di zaman Nabi ada Yahudi yang mereka mencukur jenggot tapi tidak sampai gundul, tapi mereka memendekkan jenggot mereka. Maka Nabi bilang, selisihi. Jangan pendekkan jenggot kalian, tapi panjangkanlah jenggot kalian. Dan ini semua hadis-hadis menunjukkan perintah untuk memanjangkan jenggot, dan asal perintah hukumnya wajib. Kalau tidak wajib maka hukumnya adalah sunnah. Ya, kalau tidak wajib maka hukumnya sunnah. Maka hukum memelihara jenggot tidak keluar dari wajib atau sunnah. Tidak keluar dari wajib atau sunnah. Tetapi ada nukilan ijma' para ulama bahwasanya kalau jenggot dicukur habis hukumnya haram. Ya. Jadi keadaan jenggot ada 3. Jenggot yang lebih panjang daripada al-qabd. Al-qabd itu gini. Jadi sebagian orang jenggotnya lebih panjang daripada. Apakah jenggot yang lebih panjang daripada genggaman tangan ini disunahkan dipotong atau tidak? Atau harus wajib dibiarkan saja? Ya. Kemudian kondisi jenggot yang di bawah al-qabd. Orang punya jenggot dia potong sampai misalnya sampai segini. Dan kondisi ketiga, jenggot cukur habis. Jenggot dicukur habis, ya. Saya mau kasih gambaran ya. Kondisi jenggot. Yang pertama, panjang hingga di bawah genggaman. Yang kedua, pendek. Itu dicukur ya, bukan di bawah ya, hingga menjulur lewat genggaman. Adapun ini pendek, tidak gundul, tidak cukur habis, namun ya, tidak sampai genggaman. Yang ketiga, cukur gundul. Maka adapun masalah panjang hingga menjulur lewat genggaman, maka ini ada ada khilaf ya. Apakah wajib
ataukah sunnah? Ya. Wajib ataukah sunnah ya. Adapun cukur gundul maka ini ijma, hukumnya haram ya. Hukumnya haram. Saya akan nukilkan ijma'nya. Adapun cukur pendek ya, cukur pendek ini maka ini yang lebih kuat hukumnya adalah haram ya. Cukur di bawah genggaman. Ya. Saya akan bacakan tentang masalah cukur gundul. Ini yang kita fokus karena sebagian orang benar-benar mencukur habis ya. Mencukur habis jenggotnya, padahal jenggotnya ada ya. Lain halnya kalau memang tidak bisa tumbuh, yaitu lain cerita ya. Taib. Ibn Hazm Al-Zahiri berkata, "Wattafaqu anna halqa jami'il lihyah muslah." Mereka sepakat bahwasanya mencukur seluruh jenggot ya adalah muslah, yaitu perbuatan yang menggunduli dan itu tidak diperbolehkan. Itu tidak diperbolehkan ya. Kemudian Ibnu Taimiyah juga mengatakan, "Yahrumu halqul lihya lil ahadits sahihah wa lam yubihhu ahadun." Diharamkan, Ibnu Taimiyah mengatakan diharamkan mencukur gundul jenggot karena hadis-hadis yang sahih dan tidak seorang pun yang membolehkannya. Tidak ada seorang pun yang membolehkannya. Al-Ala'i berkata, "Innal akhdha minal lihya wa hiya dunal qabdah." Mengambil jenggot, mau cukur jenggot sampai di bawah genggaman, artinya sampai di sini ya. Yang dilakukan oleh sebagian orang-orang Maghrib, lam yubihu ahadun, tidak dibolehkan oleh seorang pun. Ya, dia mengatakan juga haram, di bawah sini haram. Wa akhdhu kulliha fi'lu yahud wal hunud wa majusil a'ajim, dan mencukur seluruh jenggot adalah perbuatan orang Yahudi, perbuatan orang-orang India dan perbuatan orang Majusi. Abu Hasan Al-Qattan Al-Maliki, beliau juga berkata, wattafaqu, para ulama sepakat, anna halqa jami'il lihyah muthlatun la tajuz. Mencukur gundul jenggot seluruhnya adalah perbuatan muslah dan itu hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Jadi ijma ulama ya bahwasanya cukur gundul tidak diperbolehkan. Adapun cukur di bawah qabdah maka ini yang rajih tidak boleh. Adapun kalau melihara lebih daripada qabdah, maksudnya lebih panjang daripada ini, apakah kita boleh cukur sampai sini? Maka ini khilaf, sebenarnya mengatakan tetap wajib dibiarkan, sebenarnya mengatakan tidak mengapa dicukur karena sebagian sahabat seperti Ibnu Umar ketika beliau umrah maka beliau mencukur jenggot yang lebih daripada genggaman beliau potong ya. Sehingga ada khilaf di kalangan para ulama. Tetapi kalau kita kembali kepada perkataan para ulama Syafi'iyah ya, saya nukilkan banyak di sini ya. Nanti antum bisa baca sendiri bagaimana mereka sepakat bahwasanya memanjangkan jenggot hukumnya sunnah, memanjangkan jenggot hukumnya sunnah. Ya. Bahkan sebagian ulama memahami Imam Syafi'i mengatakan haram jenggot dicukur gundul ya. Sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um ya. Beliau berkata, "Wal hilaq laysa bijinayah, li'anna fihi nusukan fil ra'si wa laysa fihi kathiru alam, wa huwa wa in kana fil lihya la yajuz, falaysa fihi kathiru alam wa la dhahabu sya'rin." Kata beliau, adapun mencukur gundul rambut bukanlah suatu kejahatan. Karena ada ibadah di situ, misalnya ibadah nusuk yang mengundul kepala di kepala seperti kalau kita umrah atau haji. Walaysa fi katsiru alam, dan mencukur gundul tidak begitu sakit ya. Memang pakai pisau atau cukur ya tidak sakit, maka ini tidak dikatakan perbuatan kriminal atau perbuatan jahat, tidak. Wa huwa mencukur gundul wa in kana fil lihya la yajuz. Meskipun mencukur gundul jenggot tidak boleh, falaysa fihi katsiru alam. Ya, meskipun tidak boleh tetapi tidaklah mendatangkan banyak rasa sakit ketika dikatakan proses menggundung. Wala dhahabu sya'ar, dan rambut tersebut ya kalaupun dicukur dia akan kembali lagi ya. Ini berkata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Di sini beliau berkata wa in kana fil lihya la yajuz, meskipun gundul pada jenggot tidak diperbolehkan ya. Jadi seakan-akan suatu perkara yang ma'ruf, cukur gundul jenggot itu tidak diperbolehkan, dan ini yang dipahami oleh sebagian ulama Syafi'iyah ya. Seperti Ibnu Rif'ah mengatakan bahwasanya Asy-Syafi'i nassa fil ummi ala tahrim. Al-Imam Syafi'i menaskan dalam kitab Al-Um tentang haramnya mencukur gundul jenggot ya. Sebagian ulama berpendapat tidak sampai haram tapi makruh ya. Sebagian ulama ya mengatakan makruh, tidak sampai haram ya. Tetapi yang disebutkan oleh Ibnu Rif'ah bahwasanya Imam Syafi'i
mengatakan hukumnya haram, dan ini juga dipahami oleh Zarkashi, demikian juga Al-Halimi dalam kitabnya Syu'abul Iman, kemudian juga oleh Al-Qaffal Asy-Syasi dalam kitabnya Mahasin Syariah, dan juga oleh Azru'i. Mereka mengatakan bahwasanya mencukur gundul jenggot hukumnya haram, dan saya tadi sebutkan tentang ijma' para ulama yang dinukil oleh berbagai macam madhab, ya. Saya nukilkan juga perkataan Abu Umar Al-Ba'alwi, kemudian Al-Halimi, Abu Hasan Al-Mawardi. Beliau berkata, naftul lihya minas safa alladhi turaddu bi syahadah. Mencabuti jenggot, ya, termasuk kebodohan yang orang melakukannya maka syahadahnya, persaksiannya tertolak, ya. Tertolak. Kemudian Al-Halimi yang wafat 403 Hijriah, beliau berkata, wa amma halqul lihya fa innahu hajinatun wa syuhratun wa tashabbuhun bin nisa. Adapun mencukur gundul jenggot maka itu adalah perkara yang tidak pada tempatnya, tidak pantas, dan juga menimbulkan kemasyhuran dan juga meniru-niru wanita, ya. Ini Al-Halimi. Abu Hasan Al-Mawardi tadi dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir wafat 450 Hijriah, beliau berkata orang yang mencabuti jenggot adalah kebodohan dan ditolak syahadatnya. Abu Hamid Al-Ghazali wafat tahun 505 Hijriah, beliau berkata, wa amanatuha fi awwalin nabati tashabbuhan bil murad fa minal munkaratil kibar fa innal lihya zinatur rijal. Adapun mencabuti jenggot pertama kali tumbuh dicabut-cabuti seperti meniru orang-orang yang anak-anak muda yang tidak punya jenggot, ya, masih belum tumbuh jenggot, maka ini termasuk kemungkaran yang besar. Karena lihya, jenggot adalah perhiasan bagi para lelaki. Adapun mencukur jenggot lebih dari satu genggam, ya, maka Imam Ghazali mengatakan tidak menjadi masalah. Wal amru fi hadza qarib illam yantahi ila takhsisil lihya. Tidak jadi masalah, ya, mencukur di bawah jenggot, yang penting jangan dihabisin jenggotnya. Demikian juga Al-Malibari Al-Fannani juga mengatakan wa yahrumu halqul lihya. Ya, diharamkan untuk menggunduli jenggot. Intinya para ulama Syafi'iyah semua sepakat, ya, semua sepakat, dan ulama seluruh Islam sepakat memanjangkan jenggot hukumnya sunnah. Ya, tinggal mereka khilaf ini wajib atau tidak. Ya, tapi kalau memanjangkan jenggot hukumnya sunnah. Dan ini berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, was sahih, kata beliau, karahatul akhdhi minha mutlaqan. Yang sahih dimakruhkannya mengambil jenggot secara mutlak, yaitu memotong jenggot secara mutlak makruh, tidak sampai haram menurut Imam Nawawi, tapi dia mengatakan makruh. Artinya sunnah dipanjangkan. Bal yatrukuha ala haliha kaifa kanat lil hadis sahih. Dan hendaknya dia meninggalkan jenggotnya, biarin aja sebagaimana jenggotnya berdasarkan hadis yang sahih, wa'ful liha. Ya, panjangkanlah jenggot kalian, ya. Ini dikatakan Imam Nawawi. Demikian juga Imam Nawawi berkata dalam konteks yang lain, tadi dalam kitab Al-Majmu', dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, beliau berkata, wal mukhtar tarkul lihya ala haliha wa alla yuta'arradha laha bi takhsiri syai'in aslan. Yang jadi pendapat pilihan terpilih adalah membiarkan jenggot begitu saja dan tidak dicukur sedikit pun sama sekali. Ini pendapat Imam Nawawi, itu sunnah, ya, beliau berpendapat sunnah, ya. Abu Syamah, gurunya Imam Nawawi rahimahullah taala, berkata, waqad hadatsa qaumun yahlikuna lihahum, ya, wa huwa ashaddu mimma nuqila anil majuz annahum kanu yaqussunaha. Telah muncul perbuatan sebagian kaum, Abu Syamah pada abad ke-6 atau abad ke-7, ya, dia mengatakan sungguh telah muncul sebagian kaum yang mereka mencukur gundul jenggot-jenggot mereka, dan ini lebih parah daripada yang dinukilkan dari orang Majusi, bahwasanya mereka hanya mencukur pendek, ya. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan bahwasanya seluruh sahabat semua memanjangkan jenggot mereka. Tidak diriwayatkan satu orang sahabat pun yang pernah mencukur gundul jenggot mereka meskipun sekali. Enggak ada. Enggak ada seorang sahabat pun pernah diriwayatkan mencukur gundul jenggot mereka meskipun sekali. Bahkan Abu Hamid Al-Ghazali menyebutkan tentang bagaimana keinginan sebagian salaf, sebagian ulama, mereka berharap bisa punya jenggot. Syurai Al-Qadhi berkata, Syurai Al-Qadhi ini sepertinya jenggotnya sedikit, ya, dia berkata, waditu anna lillah lahyatan walau bi asyrati alaf. Aku berharap-harap, aku sangat berharap, berkeinginan punya jenggot yang lebat meskipun aku harus bayar 10.000 dirham. Meskipun aku harus bayar 10.000 dirham. Ini menunjukkan bagaimana Syurai Al-Qadhi, ulama besar, dia ingin punya jenggot. Kemudian juga sahabat Al-Ahnaf bin Qais, para sahabat teman-temannya Al-Ahnaf bin Qais, mereka berkata, wadidna an nashtariya lil Ahnaf lihyatan walau bi 20,000. Ini Ahnaf bin Qais ini seorang yang hebat. Tapi menurut mereka dia punya kekurangan apa? Tidak punya jenggot. Sampai mereka berkata, kami berangan-angan untuk membelikan jenggot buat dia meskipun harus bayar 20.000 dirham, ya.
20.000 dirham. Ya, ini bagaimana perhatian para salaf tentang jenggot mereka. Kemudian di antara dalil tentang disyariatkan jenggot, yaitu Rasulullah menamakan jenggot dengan fitrah. Ashrun minal fitrah. Di antara 10 perkara fitrah, qassus syarib, potong kumis, wa i'fa'ul lihya. I'fa'ul lihya, memanjangkan jenggot. Ketika Nabi menyamakan memanjangkan jenggot dengan fitrah, ini menunjukkan ini dari sananya, karena fitratullahi lati fatara nasa 'alaiha. Sebagaimana perkataan Al-Mawardi, ya, beliau mengatakan fitrah adalah agama, ya, yaitu agama yang Allah fitrahkan atas mereka, ya, sehingga ini adalah syariat yang tidak akan berubah. Karena Nabi menamakan fitrah, maka ini syariat yang tidak akan pernah berubah. Dan ini adalah syariat yang disepakati oleh seluruh Nabi, karena dinamakan dengan fitrah. Dinamakan fitrah. Seperti tauhid fitrah. Maka memanjangkan jenggot juga adalah fitrah. Ya, memanjangkan jenggot adalah fitrah, dan ini dalil bahwasanya jenggot disyariatkan. Terlepas dari hukumnya wajib atau sunnah kalau lebih daripada satu genggam, tetapi sepakat bahwasanya seluruh syariat menyatakan jenggot disyariatkan karena Rasulullah SAW menamakannya dengan fitrah, ya. Baik. Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulai